Menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Tapi bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan, ada yang sampai ingin membunuhnya. Dasar orang kafir, turun kamu! Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang. Begitu saya azan jam 10, kok kalian pada berdatangan? Sekarang, coba kalian pikir, siapa yang gak taat, siapa yang aneh, dan siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sepertinya sekarang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat sering digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak mengikuti orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Tapi dulu, kata bapak saya jadi badut itu lumayan
kasih kamu mau menemui saya. Saya pikir kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku pikir kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Lemon! 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 Ternyata hanya khayalan saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Sebelumnya saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada acara kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak ada yang lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semuanya semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya
Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kunci kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan untuk disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau menghibur sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang, pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Mungkin zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu, ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sial